Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi kami tentang desain database. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Next. Nah, yang pertama itu ada Najwa Alia Rahman, yang kedua Aldi Jaya M, yang ketiga Mufikram Dewi Satrio, dan saya sendiri Nur Aisyah Bahtiar. Nah, baiklah, materi pertama saya serahkan ke rekan saya, Najwa Alia Rahman, dipersilahkan. Baik, yang pertama itu, apa itu desain database? Desain database adalah proses merencanakan struktur dan organisasi data yang disimpan dalam sebuah database. Ini melibatkan pemodelan entitas, atribut, serta hubungan antara entitas untuk memastikan integritas, efisiensi, dan konsistensi data. Next. Selanjutnya, poin-poin desain database. Yang pertama adalah physical design, sistem manajemen basis data relasional, normalisasi, pengindeksian, optimasi query, dan integritas data. Sekian presentasi dari saya. Saya serahkan ke presentator selanjutnya. Baiklah, presentasi selanjutnya diserahkan ke Aldi Jaya M. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen database. Yang pertama itu file. Fungsi file itu menyimpan data dalam bentuk digital. Cara kerjanya dengan cara menyimpan data dalam format yang bisa diakses dan dimodifikasi oleh program yang sesuai. Kelebihannya sederhana dan mudah digunakan. Kekurangannya rentan terhadap redundansi, sulit untuk dilakukan manajemen dan kontrol akses. Yang kedua itu database. Fungsi database adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik yang untuk mendukung operasi bisnis dan aplikasi. Cara kerjanya menyimpan data dalam struktur terorganisir seperti tabel. Kelebihannya memungkinkan pengolahan data yang efisien, mendukung integritas data. Kekurangan memerlukan pengolahan dan perawatan yang cermat. Yang ketiga itu normalization. Fungsi normalization adalah proses desain yang digunakan untuk mengorganisir struktur tabel database guna mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas. Cara kerjanya normalization melibatkan pemisahan data menjadi tabel. Kelebihannya mengurangi redundansi data, meningkatkan integritas data. Kekurangan kadang-kadang dapat menghasilkan struktur yang kompleks dan terlalu banyak normalization. Yang keempat itu K-design. Fungsi K-design berhubungan dengan pemilihan dan pengolahan kunci dalam sebuah basis data. Cara kerjanya melibatkan identifikasi kunci utama dan kunci asing. Kelebihannya memastikan integritas referensial antar tabel dan meningkatkan kinerja query. Kekurangannya, kesalahan dalam desain kunci dapat mengakibatkan anomali data. Yang kelima itu data warehouse. Fungsi data warehouse adalah sistem menyimpan data yang digunakan untuk analisis bisnis dan pemrosesan informasi. Cara kerjanya menggabungkan data dari berbagai sumber dan memprosesnya dan menyimpan dalam format yang dapat diakses untuk analisis. Kelebihannya memungkinkan analisis bisnis yang mendalam, menyediakan data yang terstruktur untuk pengambilan keputusan. Kekurangan memerlukan investasi yang besar dalam hal infrastruktur dan pengelolaan data. Dan yang terakhir adalah data mining. Fungsi data mining adalah proses untuk mengeksplorasi dan menganalisis data besar untuk menemukan pola atau tren yang bermanfaat. Cara kerja data mining menggunakan berbagai algoritma dan teknik mengekstraksi informasi yang berharga dari data yang kompleks. Kelebihan memungkinkan
penemuan wawasan baru dari data. Kekurangan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang data dan domain bisnis. Baik, selanjutnya. Ketepatan database penting untuk mempertimbangkan kebutuhan bisnis yang spesifik, ketersediaan sumber daya, dan tujuan penggunaan data. Selain itu, desain database yang baik memperhitungkan faktor keamanan kinerja dan stabilitas untuk memastikan bahwa sistem dapat berkembang sejalan dengan kebutuhan organisasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya dilanjutkan oleh Mufikran Dewi Sastri. Persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Materi selanjutnya itu yaitu fungsi dan cara kerja desain database. Ada 2 poin. Yang pertama itu fungsi desain database. Memastikan data tersimpan secara efisien dan terstruktur, menjamin keakuratan dan konsistensi data, mendukung operasi manipulasi data seperti penyisipan, pembaruan, dan penghapusan, memberikan performa yang optimal untuk operasi query dan analisis. Yang terakhir, membantu dalam pengelolaan dan pemeliharaan data. Poin kedua itu cara kerja desain database. Analisis kebutuhan bisnis untuk mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan antara data. Merancang model data seperti entity relationship diagrams untuk menggambarkan struktur data. Menerapkan normalisasi untuk mengurangi redundansi dan memastikan integritas data. Yang terakhir, menerapkan kunci primer, kunci asing, dan indeks untuk mendukung integritas referensial dan kinerja query. Next. Materi selanjutnya yaitu ketepatan dalam melakukan desain database. Poin pertama itu memahami kebutuhan bisnis secara menyeluruh. Poin yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip desain database yang baik seperti normalisasi, konsistensi, dan efisiensi penyimpanan. Poin yang ketiga itu menggunakan alat dan teknologi yang sesuai untuk kebutuhan spesifik sistem. Poin terakhir itu melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan integritas, keamanan, dan kinerja database. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Oke, next. Next. Nah, pengertian tentang administrasi dan keamanan database. Administrasi dan keamanan database adalah aspek penting dalam desain dan pengolahan database. Administrasi database melibatkan tugas-tugas seperti pemeliharaan, backup, pemulihan, dan pengaturan hak akses pengguna. Next. Selanjutnya kesimpulan. Pemahaman tentang desain basis data melibatkan konsep-konsep yang esensial dalam merancang struktur data yang efektif, efisien, dan dapat diandalkan. Dalam desain basis data, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kebutuhan bisnis, integritas data, kinerja, keamanan, dan fleksibilitas. Desain basis data juga harus memperhatikan kinerja sistem dengan menerapkan indeksasi yang tepat dalam strategi penyimpanan data yang efisien. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.